Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga Allah melindungi kita semua. Di pertemuan kali ini, teori yang akan Ibu bahas adalah tentang limit fungsi. Limit fungsi itu artinya adalah mencari batas terdekat pada fungsi tersebut, ya, atau nilai yang hampir mendekati sebuah fungsi. Nah, di sini poin yang pertama yaitu limit fungsi aljabar. Cara menentukan limitnya bisa ditulis seperti ini. Limit X mendekati C fungsi F, ini dibacanya ya, artinya kita mencari nilai limit nilai X nya yang mendekati C pada fungsi F tersebut. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan limit tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama mensubstitusikan nilai X sama dengan C ke fungsinya. Jadi kalau X-nya mendekati C, maka C ini menjadi pensubstitusi nilai X pada fungsi. Setelah disubstitusikan, kamu bisa menemukan hasilnya bentuk tertentu, maka itulah nilai limitnya. Tapi, jika hasil dari substitusi ini ternyata bentuk tak tentu atau hasilnya 0/0, maka nilai fungsi tersebut harus diuraikan untuk mendapatkan limitnya. Nah, cara menguraikan limit fungsi tersebut adalah dengan cara berikut. Yang pertama dengan cara faktorisasi. Yang kedua dikali sekawan jika ada bentuk akar. Dan yang ketiga ini menggunakan dalil L'Hospital. Jadi dalil L'Hospital ini adalah rumusnya apabila sebuah fungsi f dibagi fungsi g hasilnya adalah 0/0, kemudian turunan dari fungsi f dan fungsi g itu terdefinisi, maka limit keduanya, jadi limit dari fungsi f per g dengan limit dari fungsi turunannya itu adalah sama, di mana c-nya adalah konstanta. Contohnya kayak gini untuk lebih jelas ya. Gimana cara menguraikan fungsi yang nilainya tidak tentu dalam menentukan limitnya. Contohnya kita menentukan nilai limit X mendekati 2 pada fungsi 2X plus 5 per X plus 1. Tadi kan cara pertama disubstitusi. Jadi kamu substitusikan nih. Di sini kan limit X mendekati 2. Jadi nilai X pada fungsinya, fungsi ini, kamu ganti atau substitusi dengan angka yang mendekati. Ini kan angka 2 ya, berarti kamu ganti 2. Baru dihitung hasilnya. Ini 2 kali 2 berarti 4 ditambah 5. 2 yang ini tadi hasil substitusi dari X mendekati 2 ya. Jadi semua variabel X-nya diganti dengan limitnya. Setelah dihitung hasilnya kan jadi 9/3 nih. Bisa disederhanakan jadi 3. Nah, 3 ini kan hasilnya jelas ya. Bentuknya nilai positif. Jadi kalau bentuk dari perhitungannya itu nilai positif
atau pecahan, yang jelas ada nilainya gitu. Itu berarti hasil akhirnya dari limit tersebut adalah angka itu. Jadi kalau ini 3 berarti limit dari fungsi ini yang nomor 1 itu 3. Nah, kalau untuk yang nomor 2, limit dari fungsi kuadrat, maka caranya adalah menggunakan penguraian tadi. Diuraikannya seperti apa? Yaitu difaktorisasi. Jadi ini yang fungsi kuadrat ini difaktorkan dulu bentuknya. Jadi yang sebelah sini nih, masih inget dong gimana cara memfaktorkannya? Kita cari angka yang bisa jadi min 2, berarti min 2 kali 1 kan, jadi min 2 ya. Nah, kita buktikan min 2 kalau ditambah 1 berarti hasilnya min 1. Nah, sebagai nilai tengah. Yang ini nih, min 2 ini berasal dari min 2 dikali 1, sedangkan min 1 ini berasal dari min 2 ditambah 1. Min 2 ditambah 1. Nah, ternyata hasil perkalian sama dengan nilai belakang, hasil penjumlahan sama dengan nilai tengah, maka ini faktor dari fungsi kuadrat yang ini ya. Cara penulisannya seperti ini. Bu harap diulangi kembali kalau belum ingat cara memfaktorkan fungsi kuadrat seperti apa. Kalau sudah, nah sekarang perhatikan yang bawah ya. Ini kan x kuadrat plus x. Nah, ini difaktorkannya karena tidak ada konstantanya, maka pemfaktorannya bentuknya seperti ini. Bisa kamu lihat nih. Nah, jadi x kuadrat berarti di luar x, dalam kurung x. Kan kalau dikali jadinya x kuadrat ya. Terus ini hasilnya x aja, berarti harus ada angka 1 supaya nilainya x. X kali x jadi x kuadrat. X kali 1 jadi plus x ya. Jadi ini faktornya seperti itu. Kemudian kalau sudah memfaktorkan, kamu lihat kuncinya. Di sini ada perkalian x plus 1. Ternyata sama dengan penyebutnya. Yang ini x plus 1 juga. Berarti habis ya. Jadi nilainya tinggal x min 2 per x. Nah, nyampe sini kalau bentuknya bukan kuadrat lagi, baru kamu substitusikan nilai limitnya. Ini kan limit x mendekati 1 nih. Substitusi x-nya jadi min 1 semua. Lalu hitung, jadi min 3 per min 1. Nah, hasilnya 3 lagi. 3 ini berarti limit dari fungsi yang nomor 2. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Nanti dilanjut.